Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Samsul Malik Nur, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 14 Memunu, Kabupaten Buol. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Sebagai informasi awal, segitiga restitusi adalah sebuah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan pada restitusi mandiri, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian selanjutnya, di tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran yang stimulus menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian di tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan kita beri pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara mendalam, secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Di sini, Mustafa sering tidak membawa baju olahraga sehingga tidak bisa ikut berolahraga bersama teman-temannya. Dan ini skenario penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Mari kita perhatikan. Oke, silakan duduk Mustafa. Selamat pagi Mustafa. Selamat pagi, Pak. Oke, pasti kesini karena ada kesalahan toh, Mustafa toh? Nah, oke. Jadi saya dengar-dengar ini Mustafa dari teman-temanmu kalau kau ini sering tidak bawa baju olahraga. Benar tidak Mustafa? Benar. Kalau diingat-ingat Mustafa kira-kira sudah berapa kali? Sudah 5 kali, Pak. 5 kali. Sudah banyak juga ternyata Mustafa ya. Kalau misalkan kau sering tidak bawa baju olahraga itu Mustafa, kira-kira kesalahan atau bukan Mustafa? Kesalahan. Kesalahan toh? Nah, Mustafa, yang namanya kesalahan itu Mustafa manusiawi, ya, manusiawi. Jadi semua orang itu pasti sudah pernah berbuat kesalahan. Nah, yang paling penting di sini Mustafa, bahwa kesalahan itu bisa dijadikan pelajaran, kemudian bisa membuat diri kita bisa berubah, bisa ambil pelajaran dari kesalahan itu, Mustafa. Oke, sekarang Mustafa, kita cari solusinya ini sama-sama. Kira-kira apa yang bagus untuk solusinya? Sepakat tidak? Nah, sepakat toh? Oke Mustafa. Jadi kalau misalkan kau tidak bawa kau tidak bawa baju olahraga, pasti ada alasanmu toh? Apa kira-kira alasanmu kenapa bisa tidak bawa baju olahraga? Terburu-buru, Pak. Terburu-buru. Selain terburu-buru apa lagi Mustafa? Tunggu adik, Pak. Tunggu adek. Oke. Kau tahu toh ada keyakinan kelasnya kita? Ada, Pak. Nah, kira-kira di keyakinan mana itu kau langgar, Mustafa? Disiplin, Pak. Oke, disiplin. Jadi kalau menurut Mustafa, kira-kira disiplin itu penting tidak menurut kamu? Penting. Oke, penting. Kalau misalkan penting, kalau misalkan disiplin itu penting, Mustafa, di mananya kira-kira pentingnya, Mustafa? Kenapa bisa disiplin itu penting, Mustafa? Supaya tidak lupa. Nah, disiplin supaya tidak Lupa membawa baju olahraga. Oke, selain itu apa lagi, Mustafa? Supaya tidak terlambat. Oke, supaya tidak terlambat lagi. Jadi sekarang Mustafa, dari permasalahanmu itu
kira-kira apa solusi yang bisa kau munculkan Mustafa dari persoalanmu itu? Harus perhatian terhadap jadwal. Harus perhatian terhadap. Nah, selain perhatian terhadap jadwal, apa lagi Mustafa? Dan bangun pagi-pagi. Harus bangun lebih Lebih pagi. lebih pagi supaya tidak kesiangan ya Mustafa ya. Berarti ini solusi yang kau tawarkan ini sangat bagus Mustafa. Pak Guru apresiasi sekali solusimu ini. Jadi mulai dari sekarang kau harus bangun lebih pagi dan harus lebih perhatian dengan jadwal pelajaran ya supaya tidak lupa lagi bawa baju. Olahraga. Oke. Jadi bagus sekali. Saya terima kasih sekali dengan solusimu dan diskusinya kita ini sehingga bisa menemukan solusi daripada masalahmu. Oke, terima kasih Mustafa. Saya kira kau bisa kembali ke kelas. Silakan Mustafa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Surisno dari kelas 6 SD 14 Memunu. Hari ini saya sangat senang sekali karena telah berdiskusi dengan Pak Guru untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Jihan berkata kotor dan kasar di depan gurunya karena diganggu temannya pada saat sedang serius mengerjakan tugas. Dan ini skenario penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Mari kita simak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Jihan. Bagaimana kabarnya Jihan? Baik Pak. Oke, baik ya. Kesini karena pasti ada masalah Jihan Pak. Ya Pak. Oke, sekarang Jihan coba ceritakan apa masalahmu Jihan. Kenapa tadi saya dengar kau berkata-kata kotor seperti itu Jihan? Jadi saya diganggu teman Pak. Diganggu? Sama siapa yang mengganggu Jihan? Karena Karlan. Oke. Tapi kira-kira kalau dengan berkata-kata kotor begitu merupakan solusi tidak Jihan? ada Pak. Tidak. Tadi kenapa bisa berkata-kata kotor begitu Pak Jihan? Karena saya diganggu Pak. Karena cuma diganggu atau gara-gara emosi sekali kalau diganggu ini Jihan? Ya Pak. Oke, sekarang di sini Jihan, kalau misalkan kau diganggu, tidak seharusnya kau berkata kata kotor seperti itu, karena pasti itu kata-kata tidak disukai oleh kita semua Jihan. Toh? Nah sekarang Jihan, di sini Pak Guru tidak mau untik-untik lagi kesalahan yang tadi yang kau bikin. Di sini kamu tahu kalau dirimu sudah bersalah, ya toh Jihan? Oke, baik Jihan. Nah sekarang Jihan, Pak Guru mau kita ini selesaikan sama-sama. Kita selesaikan sama-sama untuk memperbaiki masalah ini Jihan. Kau setuju Jihan? Setuju Pak. Baik. Sekarang kamu pasti punya alasan, ya? Punya alasan. Dan pasti kau ingin dihargai pada saat melakukan pekerjaan tugas tadi. Iya Jihan? Ya. Oke, sekarang Jihan di sini Pak Guru mau tanyakan terkait masalah keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati Jihan. Yang sudah kita sepakati dari keyakinan yang kita percaya Jihan, yang mana di situ yang belum kau tunjukkan kira-kira coba disebutkan. Kita harus menolong. Ada Kenapa? Kita harus menghargai dan saling menolong satu sama lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian apa lagi Jihan? Dan kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Oke, selain itu apa lagi Jihan? Kau sudah Kita ngomong. harus bersikap baik bersama orang lain. Oke, jadi itu ada 3 ya. Bagus juga ada yang ngatur tentang keyakinan kelas kita Jihan. Tapi apakah misalkan dengan mengeluarkan kata-kata kotor begitu Jihan, itu sudah mencerminkan menghormati orang lain atau tidak Jihan? Tidak Pak Guru. Oke, tidak ya. Nah sekarang kira-kira apa yang bisa kau lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Jihan? Dengan cara apa Jihan? Saya minta maaf. Akan? Minta maaf. Oke, akan minta maaf. Tapi minta maaf itu
belum tentu cukup, Jihan, karena kita tidak tahu bagaimana lagi ke depannya, Jihan. Apa yang bisa Pak Guru pegang, Jihan? Janji. Jadi kau siap berjanji. Oke. Jadi Pak Guru pegang janji begitu, Jihan, ya. Supaya nanti ke depan kamu tidak lagi berkata-kata kotor begitu, supaya kau bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain. Oke, Jihan. Sekarang kita selesai. Sekarang saya sudah tahu langkah-langkah yang akan kau ambil ketika melakukan perbuatan itu lagi, Jihan. Nah sekarang, Jihan, kau boleh masuk ke kelas lagi, Jihan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Suharman dari kelas 6 SDN 14 Mamunu. Hari ini saya senang sekali karena bisa berdiskusi dengan Pak Guru tentang masalah saya. Semoga ke depan saya tidak mengulangi kesalahan saya dan bisa lebih sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian video kali ini tentang penyelesaian kasus di sekolah saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.